Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah ya, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, malaikat dan hari akhir, tapi keimanan kita terhadap qada dan qadar ini tidak ada, maka itu lepas semua keimanan-keimanan itu karena dia menyambung, karena dia tidak mungkin terpisah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abdullah bin Umar didatangi oleh beberapa sahabatnya, teman-temannya. Lalu teman-temannya ini mengatakan, wahai Abdullah, di sana itu di Irak itu katanya ada kaum yang tentang qadar, bahwasanya mereka mengatakan la qadara innahu anfun atau innahu unuf. Maksudnya apa? Jadi mereka tidak meyakini takdir. Ya udah yang terjadi ya terjadi saja gitu. Dan itu baru tercatat oleh Allah ya setelah terjadi itu, seperti mereka mengutip perkataan orang-orang Irak, sebagian orang Irak saat itu ya, saat itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi demi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menginfakkan gunung, dia menginfakkan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka, karena mereka tidak mengimani takdir khairihi wa syarrihi ini. Nah, jadi di antara keutamaan kita mengkaji dan beriman kepada qada dan qadar ini atau takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita beriman kepada takdir ini, para hadirin rahimakumullah, kita akan dalam hati kita itu, dalam diri kita itu akan muncul keberanian, akan muncul ketenangan, akan muncul kekuatan. Bahwasanya kenapa muncul kekuatan, ketenangan, kekuatan? Karena betul-betul seorang yang beriman kepada qada dan qadar ini, dia akan betul-betul memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasanya itu yamdil mu'min, dia jalan aja, so easy gitu. Jadi mereka seorang mukmin itu akan sangat-sangat kalau bahasa Sundanya apa, hampang, ringan dia menjalani hidupnya karena betul-betul dia memasrahkan hatinya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan insyaallah takdir-takdir yang terbaik buat beliau gitu, buat dia sebagai seorang mukmin dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, ketika kita beriman kepada qada dan qadar ini, para hadirin rahimakumullah, maka kita akan semakin tegar. Maksudnya itu ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak mensikapi musibah ini dengan sikap yang berlebihan. Termasuk ketika kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan, itu kita tidak menyikapinya juga dengan berlebihan. Tetap hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah rizki dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan kekayaan dengan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, tapi dia merasa biasa saja karena ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat dia sombong seperti itu. Ketika dia diberikan ujian dengan takdir yang tidak baik, termasuk musibah kecelakaan, meninggal dan sebagainya, dia tidak langsung stres dan membuat dia putus asa dan seterusnya, karena dia meyakini hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini semua adalah baik buat dia dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang atau kejadian-kejadian yang mungkin kita sering dengar seperti bunuh diri, stres ya, galau, ini adalah orang-orang yang perlu kita berikan masukan tentang kajian-kajian al-iman bil qada wal qadar. Jadi seorang mukmin ketika dia betul-betul mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan dalam hidupnya, tidak ada istilah stres dalam hidupnya, apalagi sampai bunuh diri, waliyadzubillahi min zalik. Berarti orang-orang yang melakukan itu semua
harus ditingkatkan keimanan dia terhadap al-qada wal qadar ini. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada sebuah hadis yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Dan ini sangat luar biasa, bisa menginspirasi kita dan memberikan kita optimisme dalam kehidupan kita, nyambung dengan pembahasan kita tentang iman bil qada wal qadar ini, yaitu tentang hadis tentang penciptaan manusia. Di dalam silsilah hadis Arba'in Nawawiyah juga disebutkan bahwasanya yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina syahr, arba'ina syahr, arba'ina syahr. Yang pertama alaqah, yang kedua mudghah, yang ketiga nutfah, alaqah, terus mudghah dan seterusnya. Jadi ada 3 fase penciptaan manusia. Yang pertama dia 40 hari alaqah, yang kedua nutfah dulu, terus setelah itu alaqah, setelah itu mudghah, sampai dia berbentuk sebuah daging dan sudah dalam bentuk manusia yang utuh gitu ketika 40 hari ketiga atau lebih kurang 4 bulan di dalam kandungan ibu-ibu kita. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam jasad kita dan memerintahkan malaikat untuk menulis suratan-suratan takdir kita. Suratan-suratan takdir kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh malaikatnya untuk menulis. Yang pertama ada di dalam hadis yang mengawali ajalnya, ada yang mengawali rizkinya, tapi yang jelas sepakat dalam empat suratan takdir yang ditulis dalam suratan takdir kita sebelum kita hidup di atas dunia, dan ketika kita awal sekali ditiupkan ruh kita di dalam jasad-jasad atau di jasad-jasad kita di dalam rahim ibu-ibu kita. Yang pertama bikatbi rizkihi, ditulis suratan takdir kita tentang rizki-rizki kita. Yang kedua bi ajalihi, ajal-ajal kita. Yang ketiga tentang amal-amal kita, bi amalihi. Yang keempat adalah tentang kehidupan kita, yaitu apakah kita syaqiyun, kita akan sengsara selama di atas dunia, atau kita akan bahagia, kita sengsara, bahagia dan seterusnya. Itu semua ternyata sudah ditulis di dalam suratan-suratan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Subhanallah. Nah, jadi kembali para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada takdir ya, al-qada wal qadar itu, khususnya misalnya tentang rizki ya, rizki. Jadi orang beriman itu tidak akan mungkin mencuri, tidak akan mungkin menipu, tidak akan mungkin riswah itu menyogok dan seterusnya, atau melakukan penipuan-penipuan yang berbagai macam cara. Tidak akan mungkin dia lakukan, karena memang rizki, kalau memang itu rizkinya, dia tidak akan kemana-mana, lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi. Jadi banyak sekali tentang rizki ini. Ketika berbicara tentang rizki selalu dikaitkan dengan dua kalimat ini, yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rizki dan menyempitkan rizki. Jadi subhanallah, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ya Pak hadirin rahimakumullah. Kejadian ini ketika terjadi pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kisah ini judulnya kisah Ali dengan 4 dirhamnya. Maksudnya apa? Jadi suatu hari Sayyidina Ali itu didatangi oleh seorang peminta-minta. Ini peminta-mintanya ini kalau bahasa kita mungkin kurang ajar bisa gitu ya. Tidak tahu diri bisa, apalah dengan bahasa kita yang saat ini gitu ya. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi subhanallah, ketuk pintu gitu ya, terus dia minta minta makan, minta uang gitu dan seterusnya. Peminta-minta datang ke rumahnya. Nah, terus Sayyidina Ali ingat dia punya uang 4 dirham. Tapi dia lupa, dia taruh di mana itu 4 dirham itu ya. Dia cari-cari 4 dirham itu lama gitu, sampai yang ini peminta-minta ini kesel gitu, lama banget gitu, mau ngasih juga lama-lama banget gitu. Akhirnya dia pergi, tapi dia sebelum pergi dari rumah Sayyidina Ali itu dia melihat di depan rumah Sayyidina Ali itu ada kuda. Nah, kudanya itu pakai pelana kuda itu. Nah,
Apa yang dilakukan? Saking nggak sabar, udah diambil we pelanana gitu. Jadi diambil pelana apa namanya itu yang kudanya Sayyidina Ali itu diambil lalu dia jual, dia pergi ke pasar untuk menjual. Maksudnya dia mau jual aja nih. Nah, singkat cerita ketika sudah lama 4 dirhamnya, alhamdulillah ini ada 4 dirham. Mana orang itu mana? Ketika dia datang ke depan, ya nggak ada, udah nggak ada lagi orang itu gitu ya. Nah, terus ketika dia keluar rumah, Sayyidina Ali, oh ini kuda saya nggak ada pelananya gitu ya. Terus dia minta tolong sama khodimahnya, dia mengatakan minta tolong berikan saya pelana, tolong pokoknya secukupnya gitu. Secukupnya ini ada 4 dirham, beli pelana dengan harga segitu gitu. Subhanallah, qadarullah gitu. Apa yang terjadi? Para hadirin rahimakumullah, dia datang ke pasar, orang yang disuruh oleh Sayyidina Ali ini datang ke pasar dan dia bertemu sama pencuri pelana tadi. Subhanallah. Ini ketika beli ternyata pas, harganya berapa? 4 dirham gitu, 4 dirham. 4 dirham. Akhirnya dibeli. Itu pelana Sayyidina Ali sendiri gitu. Nah, ini subhanallah. Jadi sebenarnya rezeki orang itu sudah 4 dirham tadinya gitu. 4 dirham itu rezekinya. Tapi kata Sayyidina Ali, subhanallah katanya. Jadi dia ini tidak sabar, akhirnya dia mendapatkan 4 dirham dengan cara yang haram. Padahal rizkinya itu sudah ada 4 dirham. Tadi dia akan dapatkan dengan cara yang halal sebenarnya. Begitu. Nah, termasuk orang-orang yang menyogok, menipu, dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah gambaran orang-orang yang tidak sabar, tidak beriman kepada takdir-takdirnya. Bahwasanya rizki-rizki itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang rizki itu termasuk dengan yang lain-lainnya. Ini contoh yang sangat nyata, dan jadi sekali lagi seorang mukmin tidak mungkin dia menipu, tidak akan mungkin dia melakukan kecurangan-kecurangan, apalagi khusus untuk mendapatkan pengen dapat ini, pengen dapat itu, akhirnya dia menipu. Nah, ini seorang mukmin tidak akan mungkin melakukan itu karena Allah yang telah mengatur semua rezeki, tidak akan mungkin kemana-mana. Nah, ada 2 saudara, dan ini mungkin menggambarkan tentang kehidupan kita sehari-hari, dan ini sering kali ditanyakan terhadap ketika membahas tentang al-qada dan al-qadar ini. Para hadirin rahimakumullah, ada dua saudara, ada dua bersaudara. Yang saudara satu ini mengatakan rezeki itu kita harus berusaha mencarinya. Kita harus ikhtiar maksimal. Terus yang satu lagi saudaranya ini mengatakan enggak mau. Saya mah yakin rezeki itu kalau memang sudah rezeki saya ya pasti akan datang sendiri. Saya di sini aja di rumah gitu. Silakan gitu. Kalau antum mau keluar aja cari rezeki gitu. Singkat cerita, luar biasa, yang saudaranya tadi yang berkeyakinan bahwa mencari ikhtiar rezeki itu adalah sebuah kewajiban, dia pergi keluar rumah. Nah, ketika dia keluar rumah, dia di dekat rumahnya, dekat tanahnya itu ada apel yang menjorok, dan dia sampai ke apelnya itu sampai ke tanahnya. Dan itu pendapat ulama fikih itu boleh diambil kalau itu dia di luar gitu ya. Di luar dia pekarangan dia, dan itu apalagi tanah dia gitu. Allah alam, nanti kita bahas tentang persoalan itu. Intinya dia ambil apel itu yang menjorok itu, dia ambil. Ketika dia mau makan, dia ingat saudaranya. Subhanallah, dia pulang dulu, kasih saudaranya itu. Nah, kata saudaranya, tuh kan, saya nggak kemana-mana juga datang rezeki saya gitu ya. Nah, dua-duanya ini benar, para hadirin rahimakumullah. Jadi benarnya gimana? Jadi secara akidah, iman al-qada wal qadar ini, saudaranya yang tidak usaha ini benar. Bahwasanya memang betul secara akidah, keimanan kita harus yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun Sayyidina Ali membagi rezeki itu dengan 2 ya. Yang pertama rezeki yang akan mencarimu, dan rezeki yang harus kamu cari gitu. Tapi ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala akhirnya gitu ya. Nah, terus yang pertama tadi juga sangat benar bahwasanya dia memang rezekinya sudah ditentukan, tapi dia ikhtiar, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illahu. Jadi Allah yang memiliki apa namanya mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib itu. Termasuk tadi yang gaib itu kan ada 4 tadi ya. Dan itu tuh memang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita apa namanya itu lahir gitu, sebelum kita lahir. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ada yang mengatakan dalam iman terhadap qada dan qadar ini, kita punya takdir kan sudah ditentukan, udah gitu ya, kita mah diam saja. Ada yang mengatakan dengan itu kita ini kan terpaksa mujbar alaih gitu ya, bahwasanya sampai dia mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Allah kan maha bisa, maha sangat mungkin menjadikan saya orang soleh, orang kaya, tidak kesusahan dan seterusnya. Kenapa itu dijadikan kaya, saya jadikan miskin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengetahui makna iman bil qada wal qadar ini. Ada yang menarik, para hadirin rahimakumullah. Ada tadi saya baca tafsir Al-Quran tuh, kajian-kajian tadabbur ayat tentang ketika saya search tentang kalimat udkhulu jadi disebutkan jazaan bima kanu ya'malun, jazaan bima kanu ya'malun, jazaan bima kanu ya'malun. Jadi awalnya kita baca ada sebuah apa namanya kalimat udkhulun nara bima kuntum ta'malun, jazaan bima kanu jadi ketika hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang berkaitan tentang, jadi ketika kita berbuat baik, ketika berbicara tentang surga, kebaikan, maka kalimat akhirnya itu jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka amalkan, bima kanu ya'malun. Tapi ketika berbicara tentang keburukan, neraka, maka kalimat akhirnya apa? Jazaan bima kanu yaksibun gitu ya. Jazaan bima kanu yaksibun. Jadi ya'malun sama yaksibun ini dia berbeda. Nah, kalau ya'malun itu dia lebih kepada amal soleh, yaksibun itu ya akibat diri kamu sendiri gitu, perbuatan kamu sendiri. Karena memang ternyata manusia itu diberikan pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi tidak bisa kita menyalahkan takdir kita, karena kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa namanya iman bil qada wal qadar ini banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana kita harus beriman kepada Allah. Di antaranya sebagai contoh misalnya ayat-ayat yang berkaitan tentang qada dan qadar ini, para hadirin, bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi tidaklah terjadi sebuah musibah dari musibah di bumi ini, termasuk pada diri kalian sendiri gitu, illa fi kitab, kecuali memang sudah ada suratan takdirnya, sudah ada kitabnya gitu. Sudah ada kitabnya. Kita masing-masing itu ada kitab takdirnya gitu. Min qabli an nabra'aha, sebelum dikeluarkan itu sudah ada. Nah, ada yang menarik itu tentang ayat ini, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam di dalam silsilah hadis sahih Muslim ya, itu saya catat di hadis yang ke-4926 ya. Nanti bisa dilihat hadis sahih Muslim di hadis yang ke-4926. Ini dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata,
Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau. Apa kata Rasulullah? Tentang takdir ini yang sangat luar biasa ya. Kataballah, Allah telah menulis ya, dalam kitab takdir itu. Kataballah, jadi masing-masing kita punya kitab-kitab takdir kita itu. Maqadir itu takdir-takdir. Takdir-takdir siapa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi disebutkan maqadir al-khalaik. Takdir-takdir makhluk semua, semua sudah ada tulisannya, sudah ditulis. Min qabli al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Jadi ternyata takdir-takdir kita ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi itu takdir-takdir kita itu sudah ada gitu. Bahkan di dalam hadis ini mengatakan bi khamsin alf sanah. Sebelum diciptakan langit dan bumi lebih kurang disebutkan di sini khamsin alf sanah. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir-takdir kita itu sudah ditulis. Takdir khalaik semua sudah ditulis. Nah ini subhanallah. Ada yang membagi takdir itu dengan dua pembagian. Ada yang mengatakan takdir mubrom, ada muallak. Ya, intinya adalah semua takdir itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat-ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita melihat ada pertentangan, ini berarti kitanya saja yang belum memahami. Nah, yang berikutnya ada juga yang membagi takdir-takdir ini menjadi empat. Yang pertama ada yang mengatakan takdir yang pertama namanya takdir al-am. Al-am itu artinya umum gitu. Takdir umum. Jadi semua urusan sudah ditakdirkan A sampai Z-nya dan seterusnya. Ini secara umum lah. Termasuk kejadian alam dan seterusnya, musibah-musibah dan seterusnya. Musibah-musibah alam, banjir dan sebagainya itu umum. Terus ada yang mengatakan al-umri atau al-khas. Al-khas atau al-umri ini maksudnya setiap dari kita itu masing-masing beda-beda takdirnya, itu beda-beda, itu namanya al-umri atau al-khas. Nah, terus yang ketiga pembagiannya katanya adalah as-sanawi. Sanawi. Ini semua ada rangkaian ayat hadis yang mendukungnya, tapi karena pembahasannya insya Allah hanya untuk mengingatkan kita bahwasanya semua ini adalah takdir Allah dan kita harus beriman kepada iman al-qada. Kita harus beriman kepada al-qadar khairi wa syarrihi ini. Bahwasanya ada yang disebut sebagai takdir sanawi. Sanawi itu artinya tahunan. Nah, disebutkan di dalam tahunan itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maksudnya tahunan ini ketika bulan Ramadan. Maka termasuk surat Al-Qadar itu kenapa disebut surat Al-Qadar? Karena istilahnya kalau bahasa kita itu ada pembaharuan takdir, bukan artian pembaharuan takdir itu maksudnya takdir-takdir itu ada yang untuk tahun ini kita ada takdir-takdirnya itu disebutkan di dalam setiap tahunan. Jadi setiap tahunan itu kita ada takdir-takdir sendiri. Maka disebutkan juga surat Al-Qadar itu maksudnya adalah takdir-takdir kita. Ketika kita berdoa kepada Allah SWT, minta ini, minta itu untuk tahun ini. Misalnya, ya Allah saya ingin tahun ini menikah, ya Allah tahun ini saya ingin punya mobil, ya Allah saya punya itu. Takdir-takdir kita ini disebut sanawi. Nah, ada juga yang namanya al-yaumi. Yaumi itu per hari, per menit gitu. Kullu yaum itu sebutkan dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'an. Jadi setiap hari itu ada urusan-urusan Allah. Jadi dalam artian takdir-takdir kita itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang berkaitan dengan takdir-takdir ini juga di dalam Quran surat Al-An'am misalnya ayat 59 Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Allah memiliki kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak diketahui kecuali hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di bumi, daratan maupun ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak
ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Di mana jatuhnya daun itu Allah tahu. Bukan hanya di Subang, di Indonesia, di Jawa Barat, tapi dimanapun itu Allah tahu. Wama tasqutu min waraqah. Waraqah ini dia nakirah. Dia di mana saja daun itu jatuh itu Allah tahu. Sampai daun jatuh itu Allah tahu. Ini kata Al-Quran. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Termasuk biji-biji di kegelapan bumi. Ketika dia tumbuh, mau tumbuh itu Allah tahu bagaimana pergerakan-pergerakannya itu Allah tahu. Waratbin wala ratbin warad wala yabis. Baik yang kering maupun yang basah itu Allah tahu. Illa fi kitabim mubin, dan itu semua ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa membayangkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang iman terhadap qada dan qadar ini lebih kurang ada 4 kata kunci ya, yang dengan ini kita bisa mengukur keimanan kita terhadap al-qada wal qadar ini. Yang pertama, iman, atau kalau kita bisa sebutkan mungkin kaidah-kaidah beriman kepada al-qada wal qadar. Jadi yang pertama kaidahnya itu adalah betul-betul kita harus meyakini. Betul-betul kita harus meyakini ya, para hadirin rahimakumullah, bahwasanya Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini masuk ke dalam al-iman bil qada wal qadar. Allah mengatakan apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah itu dengan segala sesuatu itu maha tahu. Jadi tentang takdir ini kita harus ada di dalam frame pemikiran kita bahwasanya Allah itu maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah tidak tahu, enggak ada. Allah itu tahu semua. Dan kemahatauan Allah itu, maka dia pakai alim di sini udah tidak terbatas gitu. Jadi Allah itu tahu apa yang kita sendiri, saya ini apalah saya ini gitu ya, apalah antum itu. Allah itu tahu semua gitu, bukan kita saja tapi seluruh makhluk yang ada di dunia, pergerakan-pergerakannya dari A sampai Z itu tahu. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika kita membayangkan, mentadaburi tentang innallaha bikulli syai'in alim, itu terbentang oleh kita pemahaman bahwasanya Allah itu mengetahui semua, itu Allah tahu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang merasa kita serba tahu gitu. Nah, kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, terus yang kedua, kita di antara kaidah iman bil qadar khairi wa syarri ini adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu sudah mencatat semuanya. Jadi Allah tadi yang pertama maha mengetahui, dan yang kedua kita harus meyakini bahwasanya Allah itu sudah mencatat semua, sudah tercatat semua apa yang terjadi itu, apa yang terjadi itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang tadi udah jelaskan ya, hadis Imam Muslim tadi. Kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Jadi Allah sudah menulis takdir-takdir makhluk-makhluk itu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan. Jadi itu yang harus kita yakini itu. Begitu, harus kita yakini. Nah, yang ketiga di antara kaidah iman terhadap qada dan qadar ini, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita harus betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu khaliqu kulli syai'. Yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Menciptakan segala sesuatu itu Allah. Apapun itu, dimanapun itu, makhluk apapun itu, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa terpisah itu. Tidak bisa terpisah. Nah, yang terakhir di antara kaidah iman terhadap al-qada wal qadar itu adalah kita harus meyakini masyiatullah, kehendak illa an yasha Allah. Pokoknya apapun yang kamu kehendaki, kalau belum dikehendaki oleh Allah ya nggak akan terjadi. Nah, itu dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan dengan sangat-sangat jelas dan sering kita baca. Wa'lam, dan ketahuilah
kalau annal ummata, kalau umat semua bersatu, ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa ma qad katabahu Allah. Jadi umat sudah bersatu untuk memberikan kebaikan kepadamu, tapi Allah belum berkehendak, nggak akan mungkin terjadi. Termasuk begitu sebaliknya. Ketika semua umat bersatu untuk ingin mencelakaimu, tapi kalau Allah belum menghendaki, ya tidak akan menghendaki. Ada yang kejadian jatuh apa tuh tower itu, padahal dia di bawah. Kalau ukuran manusia udah dia pasti mati, tapi ternyata dia masih hidup. Ya memang dia di sana, tapi Allah menakdirkan belum menghendaki dia untuk meninggal saat itu, ya tidak akan meninggal. Seperti itu. Ya, Khalid bin Walid luar biasa, beliau sangat ingin untuk meninggal di medan peperangan, tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendakinya meninggal di atas kasurnya, dan ketika dilihat di badannya tidak ada sejengkal dari badannya kecuali ada di dalamnya itu, kalau enggak tusukan tombak atau bekas pedang, pokoknya luka-luka itu Allah menghendaki beliau meninggal di atas tempat istirahatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, jazakumullah khair. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak hal yang kita ingin sampaikan, tapi intinya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hidayah dan taufiknya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata kita ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya semua hidup dan mati kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pilihan, tinggal kita memilih, kita akan memilih takdir kebaikan atau takdir keburukan, dan itu adalah pilihan-pilihan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Lalu. Tapi materinya sungguh mencerahkan hati, insyaallah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya, silakan, bisa via chat atau ingin bertanya langsung kepada Ustaz Lalu, silakan nyalakan mic dan videonya. Terkait dengan gini, kisah tentang, mungkin selalu paham terkait dengan kondisi kita pada hari ini terkait dengan pandemi, bahwa ya mungkin juga Allah sudah menakdirkan bahwa seluruh dunia akan terkena wabah suatu penyakit, okay. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman menyikapi takdir tersebut gitu, ya, terkait dengan kondisi kita pada saat ini? Mungkin ada penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Jazakumullah khair atas ingatannya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi takdir ini termasuk apa yang terjadi saat ini, sebagaimana tadi kita sampaikan, sudah menjadi tercatat dan tertulis di dalam maqadir al-khalqi atau al-khalaik. Jadi semua yang terjadi, termasuk apa yang terjadi saat ini berupa pandemi dan seterusnya, itu memang sudah termasuk bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sampaikan tentang iman bil qada wal qadar ini adalah bagaimana seorang mukmin menyikapi pandemi saat ini yang sedang mewabah ini, dan ini juga salah satu contoh
seorang mukmin itu ketika menghadapi musibah seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita katakan bahwasanya ini kejadian Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Yang kedua, ini kejadian sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi ini sudah, kalau berbicara tentang takdir ini, Allah sudah tahu gitu, dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, yang menciptakan, yang ketiga tadi kita katakan apa? Ini tidak akan keluar dari 4 kaidah tadi ya. Kita yakin bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Termasuk virus itu yang menciptakan Allah. Seperti itu. Allah yang menciptakan itu semua. Nah, tapi yang terakhir ingat bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini ini adalah terlepas dari apakah itu konspirasi lah namanya, terlepas daripada itu apakah itu memang virus biasa lah namanya dan seterusnya. Yang jelas ini adalah takdir yang sedang kita hadapi saat ini gitu, saat ini. Maka dengan adanya wabah ini justru kita diingatkan kembali untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam rangka menguatkan iman kita. Jadi kita tahu misalnya corona itu ada, tapi jangan sampai ketakutan kita kepada corona melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengambil sebab-sebab keselamatan itu diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan begitu. Kalau memang dengan memakai masker ini akan lebih aman, kita pakai masker gitu ya. Kalau dengan social distance ini kita aman, maka kita laksanakan social distancing ini dan seterusnya. Dan ini adalah termasuk disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk di dalamnya yang merangkainya itu adalah maqasid syariah, yaitu dalam memelihara nasal dan memelihara jiwa gitu ya, hifdzun nafs gitu dan seterusnya. Jadi kita dengan adanya wabah ini justru akan menambah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menambahkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya kita diingatkan kembali rizki kita, ajal kita itu kan sudah tercatat, sudah tertulis gitu ya. Itu sudah rahasia Allah, itu semua takdir-takdir Allah. Nah, termasuk tentang ajal, karena mungkin kita saat ini mungkin sering mendengar ini jumlah yang meninggal karena COVID ini sekian dan seterusnya gitu ya. Ini bisnis kita kok jadi kurang lancar nih karena ada corona, COVID dan seterusnya. Jadi termasuk rizki, ajal itu tidak ada hubungannya dengan pandemi, tidak ada hubungannya dengan apakah kita hidup di perkotaan atau di pedesaan, tidak ada hubungannya apakah kita jadi atasan atau bawahan dan seterusnya. Meninggal, ajal, wafat, rizki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu semua. Nah, dalam artian jangan sampai ini masalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istilahnya menyambungkan, oh ini karena ada corona, rezeki kita jadi ini. Enggak. Itu karena memang kita sudah masing-masing setiap hari itu sudah ada rezeki-rezekinya. Banyak kok misalnya dengan adanya corona justru rezekinya jadi luas, jadi lapang. Dalam artian inilah yang membuat kita akan terus akan terus optimis. Maksudnya ketika kita meninggal, apakah itu dengan corona ataupun tidak, kita siap. Karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita harus siap begitu. Kita harus siap. Kita diberikan rezeki sekarang begini ya, kita harus siap dan alhamdulillah dan seterusnya. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita berdoa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala wabah, bencana dan seterusnya. Walaupun ketika itu datang, maka kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dan tidak boleh kita merasa sedikit pun suudzon kepada Allah, kenapa harus saya yang kena, kenapa tidak dia dan seterusnya. Ini adalah takdir kebaikan
kepada kita. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan kita yang layak, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal. Baik, alhamdulillah. Syukran. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Ada yang sudah mengaktifkan mic-nya ini, Ibu Nelly mungkin ingin bertanya. Oh, lagi murajaah. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak sengaja kepencet, silakan di-unmute. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mungkin gini, Sat, ada banyak dari kita mendengar mungkin di film-film, di sinetron atau di apa gitu lah ya, terkait dengan takdir. Kita itu tadi yang dikisahkan tadi, ada yang memang dia diam di rumah gitu. Diam di rumah juga, ini kalau nggak salah kisahnya Imam Syafi'i sama Imam Hanafi kalau nggak salah, kalau nggak salah pernah dengar gitu ya. Apa namanya, terkait dengan berupaya atau berikhtiar. Banyak kalau kita saksikan di pernah juga saya lihat di film, ketika dengan kondisi kita mungkin dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan gitu ya, itu berpasrah diri dengan mengatakan, ya mau gimana lagi, ini sudah takdir gitu kan, takdir untuk menjadi orang miskin gitu ya, atau mungkin orang yang kekurangan gitu. Mungkin bisa, boleh tidak kita berpasrah seperti itu, ya emang gimana, orang udah takdir gitu. Boleh nggak sikap seperti itu saat bagi seorang yang beriman? Yang ini Dede ribut main PS dulu. Halo Ustaz, masih on? Oh ya, tadi saya ngobrol tapi ngobrol sendiri, ternyata di mute ya, di unmute. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang putus asa. Orang yang putus asa lalu dia menisbahkan keputusasaannya dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal takdir Allah Subhanahu wa taala semua adalah baik insyaallah. Dan itu semua adalah ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Kadang takdir Allah itu baik, kadang takdir Allah itu buruk. Bahasanya seperti itu, tapi semua intinya adalah baik. Karena Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami telah mencoba mengujimu dengan kebaikan ataupun keburukan. Jadi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita diberikan kelapangan kita akan bersyukur dengan beramal soleh lebih banyak dan seterusnya? Apakah kita ketika mendapatkan kesempitan lalu kita akan bersabar dan berikhtiar? Bersabar ini bukan berarti kita diam di rumah tanpa ikhtiar gitu ya. Bersabar dalam artian ya kita sabar, tahammul, betul-betul siap dengan segala kondisi, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin dan tidak dibolehkan menyalahkan atau menyandarkan ini dengan kepada takdir-takdir kita, karena ini sama dengan putus asa, dan putus asa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Disebutkan di ayat yang lain juga rauhillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu adalah pilihan-pilihan kita. Mau pilih yang mana? Mau
berikhtiar semaksimal mungkin atau mau tidak. Dan ini mungkin mengingatkan kita terhadap kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika pergi ke Syam, dan saat itu Syam sedang dilanda wabah. Saat itu ketika di tengah perjalanan Sayyidina Umar dimintai istisyarah atau pendapatnya, bagaimana wahai Umar, apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke Syam? Di Syam itu di bagian, saya lupa nama daerahnya, itu sedang terjadi wabah. Maka Sayyidina Umar mengatakan kita kembali lagi ke Madinah. Dan saat itu dia ditegur oleh salah seorang sahabat senior saat itu, dan dikatakan kepada beliau, apakah kita akan lari dari takdir Allah wahai Umar dengan kembali ke Madinah, padahal kita sudah tadi nawaitunya itu sudah betul-betul mantap untuk berangkat ke Syam? Maka jawaban inilah yang sangat luar biasa yang terabadikan dalam sejarah. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar mengatakan apa? Kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang berbeda, yang lain. Jadi semua adalah takdir Allah dan itu adalah pilihan-pilihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ada siapa yang mau bertanya di chat secara langsung? Temeti siapa? Iya. Temeti silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencerahan pagi ini, Allah gitu ya. Ilmu tentang kode dan kodar ini yang mungkin bagi saya masih belum kelihatan ujungnya gitu ya, Ustaz. Masih seperti bulat, tapi coba dipahami sedikit-sedikit. Tadi kalau tidak salah, saya menangkap bahwa saya mengatakan jika sudah beriman kepada kode dan kodar, maka keimanan seseorang itu sudah sempurna. Nah, terkait dengan rukun iman itu kan ada malaikat sampai kepada kode dan kodar. Apakah rukun iman itu satu tingkatan gitu ya? Karena memang banyak orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia bermaksiat dan itu mencerminkan misalnya dia itu tidak beriman kepada hari kiamat misalnya, karena tidak meyakini ada surga dan neraka, atau keimanannya yang memang belum sampai kepada itu. Jadi apakah memang pada akhirnya keimanan kepada kode dan kodar ini akan menyempurnakan keimanan yang lain, atau masing-masing gitu ya? Dan apakah pertanyaan kedua ya, apakah keimanan ini terkait dengan ilmu gitu Ustaz ya? Karena bisa jadi mungkin minimnya ilmu gitu ya membuat seseorang itu tidak beriman kepada kode dan kodar. Tapi terkait ini gitu saya jadi teringat gitu kalau dulu zaman sahabat gitu ya, seperti Bilal gitu ya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, mungkin mereka itu kan tidak langsung ya membaca Al-Quran itu 30 juz gitu ya, bahkan wahyu pada saat itu turun sedikit demi sedikit gitu, artinya belum semua ayat Al-Quran itu mereka amal. Ilmu dari Rasulullah itu sudah mereka dapatkan semuanya, tetapi kenapa keimanan yang mereka miliki itu begitu luar biasa gitu, walaupun mereka mungkin belum hatam ya 30 juz gitu. Sementara kita gitu yang mungkin setiap bulan hatam, tapi keimanannya masih jauh gitu ya dari sahabat dan mungkin tidak bisa dibandingkan. Itu ada satu yang apakah memang keimanan ini juga termasuk kode dan kodar gitu ya? Misalnya seseorang itu mendengar satu ayat langsung beriman gitu ya, atau karena ilmu gitu Ustaz ya? Maafkan ya, mungkin pertanyaannya gemes gitu. Itu aja Ustaz. Keren. Mati. Ada. Jadi ketika berbicara tentang al-iman, ya, al-iman itu persis seperti yang ditanyakan oleh malaikat kepada Nabi. Malaikat mah tahu sebenarnya gitu kan, iman teh naon gitu ya. Tapi ditanyakan dalam artian ini tujuannya untuk yu'allimu ummah, yu'allimu an-nabi wa yu'allim an-ummah, untuk mengajarkan kita sebagai umat, supaya tidak ada pertanyaan lagi, dalam artian supaya jelas, clear gitu. Jadi yang namanya al-iman itu semua rukun iman itu satu kesatuan, tidak mungkin bisa dipisah. Namanya rukun itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau rukunnya hilang itu batal itu. Batal.
rukun syahadatain itu ya syahadat dua syahadat itu kan. Dia dua syahadat. Kalau satu syahadatnya hilang, nggak bisa. Nah, misalnya rukun iman ada 6. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, tapi dia tidak beriman kepada hari akhir. Ya batal semua. Batal semua. Nah, karena itu tidak mungkin bisa terpisahkan. Bagaimana kamu tidak beriman kepada hari akhir? Kan itu Allah yang mengatakan. Kalau kamu tidak beriman kepada hari akhir kan berarti tidak beriman kepada Allah. Seperti itu. Jadi itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika orang beriman, maksudnya dia 6 rukun iman itu dia menyatu di dalam satu kesatuan yang disebut sebagai al-iman. Al-iman. Dan masing-masing punya konsekuensi. Dan inilah sebabnya pembahasan-pembahasan tentang keimanan ini terus dilakukan, terus kita lakukan karena saking luasnya makna keimanan ini dan saking lekatnya keimanan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, yang menjawab pertanyaan kedua itu adalah iman itu disebutkan jelas yazid wa yanqus. Dia bertambah dan dia berkurang, fluktuatif seperti itu. Itu terjadi bukan hanya, dan itu disampaikan langsung gitu, oleh Rasulullah. Siapa yang menyampaikan coba dilihat nanti, saya harus cek ke silsilah hadisnya, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Ini kejadian mungkin kita masih ingat kejadian Hudzaifah ya. Hudzaifah itu sampai mengatakan dia ini munafik katanya gitu kan. Munafik kenapa? Karena dia merasa ketika dia di samping Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, seolah-olah surga neraka itu di depan matanya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ketemu sama keluarganya, kesibukan ini itu, kayaknya surga neraka itu kayaknya jauh gitu ya, jauh gitu. Sampai dia mengatakan saya munafik. Nah, ketika dia mau bertanya saat itu ketemu dengan sahabat Abu Bakar, termasuk sahabat Umar. Nah, mereka ternyata ketika bertemu seperti itu merasakan hal yang sama. Intinya saat itu mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka disebutkanlah ini hadis namanya sa'atan fasa'ah, sejenak-sejenak begitu. Sejenak-sejenak itu apa? Rasulullah mengatakan kalau engkau bisa mempertahankan keimanan dalam artian bisa mengingat Allah terus 24 jam, maka la safahatkumul malaikah. Malaikat itu akan menyalami kamu, saking mustahilnya seperti itu. Kita ini manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempat lupa dan khilaf seperti itu. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk sering-sering beristighfar, sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin susah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah lebih ringan pagi dan petang. Sampai ada hadis-hadisnya kalau dibaca pagi hari kamu akan terlindungi sampai sorenya, baca sorenya akan terlindungi sampai paginya, dan seterusnya seperti itu. Dan khilaf ini, ketika berbicara tentang khilaf itu sangat banyak contoh-contoh kehilafan para sahabat ya, sampai ada teguran-teguran, sampai turunnya Quran surat Al-Anfal. Itu kan membuktikan para sahabat juga manusia biasa yang bisa khilaf. Bagaimana coba ditegurnya para sahabat kibar ya, tokoh-tokoh sahabat terdepan terutama itu ditegur dalam Quran surat Al-Anfal gitu. Tentang ketika mereka ternyata juga bisa tergiurkan juga ya dengan harta benda gitu. Padahal mereka pada sahabat gitu, dan itu adalah para sahabat awalan yang ikut perang Badar gitu. Subhanallah, apalagi kita. Itulah sebabnya kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu mungkin intinya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya diantaranya hikmahnya ketika para sahabat bertemu dengan para sahabat yang lain, mereka mengatakan di antara yang sering mereka lakukan adalah ta'al nu'min sa'ah. Kemari yuk kadialah orang beriman sejenak gitu. Dan akhirnya mereka membaca surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
nanti kajian tentang surat Al-Asr ini akan kita kaji berikutnya. Ini sangat luar biasa sesuai dengan kekinian dan kedisinian kita, insya Allah. Di pembahasan yang lain, intinya Said Qutb mengatakan kalau ini Imam Syafi'i mengatakan kalau ini surat hanya ini yang turun, lakafathu, maka cukup sebenarnya untuk menjadi pedoman buat kita dalam menjaga keimanan kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau saya kasih lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin satu pertanyaan lagi kalau misalkan ada yang ingin bertanya karena memang sudah waktunya sebentar lagi kita akan selesai. Gimana? Yang ketiga terjawab. Yang ketiga apa tuh? Apakah tentang keimanan seseorang itu termasuk kode dan kodar? Jadi misalnya tinggi rendahnya iman gitu ya. Kemudian beriman dan kafirnya seseorang juga itu kan kalau melihat dari pamannya Rasulullah ya. Rasulullah ya. Gitu ya, tapi tetap berakhir kafir. Nah itu Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi kita udah singgung sebenarnya dengan membaca ayat-ayat yang tadi yang akhirnya jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi kalau tentang surga neraka, surga biasanya akhir ayatnya itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau neraka itu jazaa'an bima kanu yaksibun biasanya. Dan itu dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Nah, termasuk kasus Abu Lahab sampai siapa? Abu Jahal dan seterusnya, Abu Thalib dan seterusnya, seperti itu ada kasus-kasus yang sering dipertanyakan tentang apakah keimanan, kekafiran ini adalah takdir kita. Jadi kalau bahasa mudahnya itu memang takdir kita, takdir dia. Dalam artian takdir itu adalah pilihan. Ketika dia memilih jalan itu berarti akhirnya takdirnya ke sana. Gitu. Padahal sudah Allah berikan utus Rasulullah, ada peringatan dan seterusnya. Tapi dia memilih takdir yang itu, ya silakan. Seperti itu, berarti sudah ditakdirkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi seolah-olah itu memang terus ditakdirkan gitu dah orang tetiasa ngarubi. Nah, itu kesalahan persepsi tentang iman bil qada wal qadar ini. Seperti itu. Ini adalah kesalahan pandangan tentang iman bil qada wal qadar ini. Kalau kita berpandangan seperti itu, sama halnya dengan kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. Seperti itu, tidak adil. Padahal Allah itu sudah sangat maha adil, sudah memberikan pedoman ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang kekufuran, ini yang keimanan setelah itu. Nah, akhirnya dia yang memilih, kita yang memilih, seperti itu. Nah, jadi sampai ada ayat mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan seterusnya. Jadi semua kembali kepada kita, dan ketika kita jadi mengatakan ini memang tos takdir abi matos kieu wios we. Nah, itu adalah ketidakimanan dia, kekurang imanan dia terhadap iman, terhadap takdir dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu kita yang menentukan gitu. Nah, ketika dia sudah memilih, berarti memang terus takdir ente itu kalau gitu mah gitu ya. Seperti kejadian Abu Jahal, Abu Lahab, padahal tekirang kumaha gitu. Rasulullah mengingatkan. Tidak kurang bagaimana lagi gitu. Sudah diingatkan sama Rasulullah, diingatkan sama teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudara yang sudah beriman, sudah sangat luar biasa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cepat sudah terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada nih jadinya MC nih. Enaknya jadi MC bisa banyak pertanyaan. Boleh banyak bertanya. Satu lagi terkait dengan ini, ada pernah dengar entah hadis atau bukan tentang doa yang bisa mengubah takdir, itu gimana Sat? Apakah memang benar ada atau memang seperti apa? Iya, nanti antum bisa lihat antum searching aja di Google tentang hadis itu. Nah, nanti akan kelihatan. Dan memang itu ada doa-doa itu bisa kalau bahasanya merubah takdir. Dalam artian
itu adalah bagian daripada usaha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita takdir-takdir yang terbaik seperti itu. Tadinya anak itu tidak akan ngambil S3 di Sudan. Tadinya itu kenapa? Karena saya banyak urusan di sini dan seterusnya, ini contoh gitu. Tapi akhirnya saya berdoa gitu. Tadinya itu kan nggak mau ngambil S3 misalnya gitu ya. Terus saya berdoa, dari mana uangnya, dari mana itunya. Tapi karena doa Allah memudahkan dan seterusnya. Dan banyak hal lain ini, contoh-contoh lain banyak dalam hal jodoh, dalam hal uang, rizki dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah ceritanya banyak sekali ya tentang takdir-takdir ini. Kadang sangat lucu, kadang sangat heroik begitu ya. Dan subhanallah sangat menarik kita ngobrol-ngobrol tentang takdir-takdir Allah ini yang akan ujung-ujungnya kita akan mengatakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Betapa indahnya takdir-takdir Allah itu seperti itu. Betapa indahnya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketika kita berdoa, maka ini juga ya termasuk yang takdir yang tadi disebutkan mungkin sanawi ya, tahunan itu. Ketika kita berdoa di bulan Ramadan di malam-malam Lailatul Qadar itu, masya Allah, itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takdir kita. Mungkin bahasanya bukan merubah takdir ya, tapi kita meminta takdir yang terbaik gitu. Kalau bahasa ininya gitu ya, bukan merubah takdir. Bukan merubah takdir, tapi kita meminta takdir-takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menikah misalnya, ya Allah, kalau memang perempuan ini, ya Allah, kalau laki-laki ini yang terbaik buat saya, buat dunia akhirat saya, maka takdirkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Nah, itu kan doa-doa meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan katsir. Insyaallah nanti akan kita bahas untuk tema yang berikutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum berkesempatan bertanya, belum berkesempatan bergabung pada hari ini, mudah-mudahan di kesempatan yang lain insyaallah akan dimudahkan insyaallah. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Ustaz, mohon sekali lagi untuk ini Ustaz memimpin doa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini di waktu yang mudah-mudahan diberkahi Allah, kita berdoa takdir-takdir yang terbaik. Mungkin Ustaz lalu bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama berdoa di pagi yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين يا غفار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وجعلنا يا ربنا من أهل الجنة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وجعلنا يا ربنا من ذلك المتقين الصالحين الشاكرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Syukran jazakallah khairan katsir pada Ustaz lalu atas materi pada pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan rutinkan kajian setiap hari Ahad pagi, insyaallah ya. Jangan lupa sama-sama kita ikuti kajian-kajian yang diadakan efektif Sahibul Quran berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Assalamualaikum. Salam. Baik. Syukran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya tutup ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.